Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. KPU akan dikepung puluhan hingga ratusan ribu pendukung Anies Caimin. Katanya begitu ya, melihat bahwa ketika pendaftaran Anies Caimin begitu 19 Oktober katanya begitu super luar biasa begitu ya. Banyak yang kemudian relawan-relawan kemudian bersatu di situ, bahkan ratusan ribu dan bahkan jutaan begitu ya, akan bersama-sama begitu kan ya, berangkat ke KPU untuk mengantar Anies Caimin untuk mendaftar ya di KPU nanti tanggal 19 ini begitu kan. Ini menunjukkan yang sangat luar biasa loh begitu kan. Bahkan ya mereka ketar-ketir mungkin begitu kan ya, seperti pendukung-pendukung Pak Prabowo, pendukung-pendukung Pak Ganjar yang hari ini masih belum ada begitu kan ya cawapres mereka begitu. Artinya kan masih belum siap begitu kan. Jadi kalau kita amati begitu kan, ini sangat menjadi potensi sekali begitu. Bahkan Anies Caimin di situ begitu kan. Kalau kita lihat di masyarakat ya buktinya sangat luar biasa sekali begitu. Mari kita bersama-sama bergandengan itu begitu. Dan bahkan ini satu sisi mengatakan bahwa wah ini luar biasa loh begitu kan ya. Tidak hanya ke KPU dan bahkan di acara-acara tertentu Anies Baswedan disambut luar biasa begitu. Bahkan katanya kabarnya 2 juta orang begitu ya akan melihat bagaimana proses ya Anies Caimin itu secara berlangsung di situ begitu. Artinya ya di KPU nanti ada orang-orang yang kemudian mohon maaf ya kalau ada kemacetan luar biasa di situ begitu karena mengantarkan ya calon presiden kita. Kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa KPU akan dikepung puluhan hingga ratusan ribu pendukung Anies Caimin ya. Ini dia apa sih kok begitu katanya begitu ya. Sudah terbiasa pasukan kadrun. Ini komentar-komentar di sini yaitu adalah komentar-komentar mereka begitu, lawan-lawan Anies Baswedan begitu kan ya. Banyak sekali kritikan-kritikan dari itu begitu. Tapi biarkan, ini coba bayangkan saya bacakan kritikan-kritikan mereka begitu ya. Ngeri ya, salah ya KPU ya sama dikepung begitu katanya begitu. Yang penting pas endingnya begitu ya. Kalah terima ya, jangan dikit-dikit banding ke MK. Ini ya yang kemudian komentar-komentar para cebong di situ begitu, mau komentar di sini begitu kan ya. Terus kemudian komentar apa? Ya, komentar karena memang junjungannya tidak punya ya cawapres hari ini begitu, masih bingung sana sini begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita melihat dengan adanya seperti itu begitu kan. Wah, luar biasa begitu. Bahkan ratusan ribu begitu kan. Anies Caimin sudah mendaftar satu-satunya orang yang kemudian mendaftar di situ begitu. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan Anies Baswedan ini kan serius banget mereka begitu kan ya untuk mendukung begitu kan ya untuk mendaftar ya di KPU nanti begitu bersama Anies Caimin di situ begitu. Jelas mereka sudah melihat bahwa potensi-potensi dalam demokrasi hari ini yang paling siap ya baik menang atau kalah yaitu Anies Baswedan di situ begitu. Coba bayangkan Prabowo masih sibuk sana sini begitu, Pak Ganjar masih sibuk sana sini untuk menjadi cawapres mereka begitu. Tapi yang jelas ini kan masih belum menentukan siapa sih sebenarnya sosok cawapres dari Pak Prabowo begitu kan. Ini kan masih ambigu banget mereka begitu kan dibandingkan dengan Anies Baswedan yang nyata-nyatanya sudah siap mereka ya bergabung begitu kan ya untuk selalu ya bersama ya masyarakat untuk ya daftar di awal pembukaan pendaftaran di KPU ini begitu kan. Bahkan ya banyak sekali kritikan-kritikan itu begitu, kok bisa ya bikin macet jalan dan sebagainya begitu kan ya. Dan ini menunjukkan bahwa Anies Caimin ini punya potensi yang sangat luar biasa. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu. Ini KPU akan dikepung puluhan hingga ratusan ribu pendukung Anies Caimin begitu ya. Bahkan ini ya 3 hari lagi menuju pendaftaran KPU dibuka, tim pasangan Anies Baswedan dan Caimin sudah kirim surat ke KPU yang memastikan ke KPU bahwa pasangan yang diusung oleh Nasdem, PKB dan PKS akan daftar ke hari pertama ya, Kamis tanggal 19 Oktober ya 2023. Bahkan Anies Caimin akan diantar oleh puluhan hingga ratusan ribu relawan dari berbagai daerah, simpul relawan Banyumas ya. Misalnya infonya akan ya mengirim masa 2 bus ya. Dari Kudus kirim 1 bus, mungkin ini juga dilakukan ya simpul-simpul relawan dari kabupaten lainnya ya di Jateng, Jawa Timur dan Jabar. Ini dibatasi mereka begitu. Kalau ikut semua wah ini gawat mereka begitu kan. Bisa sesak begitu kan ya. Jalan yang ada di Jakarta begitu. Bayangkan ini masih belum berdaftar
pendaftaran loh begitu kan. Masih bagaimana nanti kampanye di situ begitu kan. Jadwal kampanye sangat luar biasa sekali begitu ya. Dan disitulah adu gagasan yang sangat luar biasa. Ada juga relawan dari Aceh yang kabarnya akan datang ke Jakarta untuk ikut yang mendampingi pasangan Anies Caimin daftar ke KPU. Bahkan ya di medsos begitu ada yang mengaku ya dari Riau, mereka adalah pendukung Anies Caimin yang akan ikut hadir di KPU saat pasangan Anies Caimin daftar. Bahkan ya media barangkali begitu kan ya masih bertanya dari mana saja relawan Anies Caimin yang akan ya mengepung KPU. Ini adalah fenomena baru dan layak menarik untuk diberitakan. Bahkan di satu sisi seorang pengasuh salah satu pondok pesantren Lembang, Jawa Tengah menginformasikan akan ikut hadir ke KPU di tanggal acara Anies Caimin ya mendaftar. Dia tidak sendiri tanpa pengarahan ya para alumninya ya untuk ikut hadir ya. Bahkan begitu juga salah seorang pengasuh pondok pesantren di Jombang ikut hadir juga. Ini pesantren ya tertua yang alumninya cukup banyak dan berada di mana-mana ya. Kita lihat saja mereka. Artinya apa? Para masyaikh, para ulama, para kiai itu bersatu begitu kan ya, akan mengantarkan Anies Caimin begitu untuk mendaftar di KPU. Ini sangat luar biasa begitu kan ya. Artinya apa? Artinya selama ini Anies dengan Caimin tidak hanya didukung, mereka mengantarkan sendiri mereka begitu kan. Para kiai, para alumni begitu kan ya di situ begitu bersama-sama begitu kan ya mengantar Anies Caimin di situ begitu. Bahkan ya di satu sisi kalau pendukung Anies Caimin menjabat ya Jabodetabek infonya sudah jauh-jauh hari dikonsolidasi untuk ikut hadir di KPU. Juga para kader partai ya kalau masing-masing partai kerahkan 10.000 massa dikalikan 3 sudah 30.000 ya. Belum relawan yang mungkin bisa puluhan hingga ratusan ribu masuk ke Jakarta. Bahkan ya di hari pendaftaran Pilpres Jakarta begitu kan akan dipadati masa pendukung Anies Caimin. Ini nampak akan menjadi momen untuk membuktikan ke rakyat bahwa para pendukung dan relawan Anies Caimin ini militan. Mereka bukan ya gerakan yang dibayar kerjanya tergantung kepada ya ketersediaan logistik ya, tapi mereka ada relawan yang akan bekerja untuk semangat perubahan ya. Boleh dibilang koalisi Anies Caimin adalah koalisi rakyat untuk perubahan. Mereka datang ke Jakarta karena ingin perubahan. Mereka dukung Anies Baswedan karena ingin perubahan. Satu-satunya kata menyemangati yang mengerahkan pada relawan yang hadir ya mengawal Anies Caimin daftar di KPU adalah semangat perubahan. Ya betul juga begitu kan. Tidak hanya para kiai, para ulama, semua relawan-relawan berkumpul di situ begitu kan untuk mengantarkan Anies Baswedan. Tapi ini dibatasi begitu kan ya. Ya bagi orang yang kemudian jauh di situ ya kita lihat saja live di streaming dari podcast rakyat nanti begitu ya. Mereka begitu hanya percaya kepada pasangan Anies Caimin yang memiliki niat dan semangat untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu mereka jauh-jauh dari Sumatera, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat ya dan daerah-daerah lain hadir dan memberi semangat kepada pasangan Anies Caimin untuk mengambil alih kekuasaan melalui pemilu di 2024. Proses yang sah dan legal jumlah mereka yang hadir diperkirakan puluhan ribu. Malah ada yang memprediksi akan tembus ratusan ribu. Wow, sangat luar biasa begitu. Pantas ya komentar-komentar dari netizen ya isinya cebong semua begitu kan ya. Ya mungkin mereka takut begitu. Junjungannya masih belum sampai sekarang masih belum punya wakil mereka begitu. Siapa? Nggak tahu begitu kan ya. Kita lihat saja nanti begitu kan. Tapi yang jelas Anies Caimin sudah mendaftar duluan, kemudian dikawal oleh para ulama, para kiai. Sudah saatnya begitu kan ya. Para ulama, para kiai ya berkumpul begitu kan untuk menuju perubahan demi masyarakat begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.